mungkin dipengaruhi juga oleh kondisi sosiologis lingkungan, oleh ahli atau pakar di mana dia tinggal. Misalnya dia dipengaruhi oleh lingkungan gereja misalnya, seperti itu. Aliran hukum positivistik misalnya dipengaruhi oleh mungkin dia gelisah dengan kondisi sosial atau lingkungan yang dipengaruhi oleh dari paradigma ilmu yang sudah lama, kemudian dia ingin memberikan sebuah pencerahan yang baru lagi, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Ada lagi? Bapak Farah. Mudah-mudahan tidak mati lagi. Terima kasih. Bagi saya, ketika kita berbicara tentang perbedaan pandangan, itu bisa dikatakan sebagai hal yang murah tentang Lorotsin. Bentar, Pak Kuku itu colokan headsetnya nggak pas. Ya, silakan. Kuluroksin ro'yun. Setiap kepala itu mempunyai otak. Nah, dalam otak ini tentu dipengaruhi oleh logika berpikir seseorang. Nah, ketika kita berbicara tentang logika berpikir seseorang, itu berbicara tentang apa yang dia dapatkan, baik itu dalam pengalaman, baik itu dalam penalaran, baik itu dalam renungan. Ya, antara intuisi maupun rasionalitas dan empirisme itu akan mempengaruhi cara seseorang melakukan interpretasi tertentu, seperti itu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan lebih spesifik itu. Kenapa perlu pertanyaan lebih spesifik? Karena seringkali kita mempelajari filsafat itu kan bahasa yang digunakan tidak spesifik gitu, yang justru lalu menimbulkan persepsi bahwa ya filsafat itu tidak mudah dipahami. Dari 3 pendapat tadi, satu yaitu bergantung pada paradigma yang digunakan. Yang kedua pasti konteks atau situasi sosial di mana para pemikir itu menyampaikan pendapatnya itu berpengaruh. Ketiga, ya hampir sama terkait dengan paradigma. Jadi setiap manusia kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Pertanyaan yang lebih spesifik adalah paradigma tentang apa? Kalau Anda tadi menyatakan ya bergantung paradigmanya, apakah paradigma positivis atau paradigma hukum alam gitu. Nah, padahal pertanyaan kita kan itu. Pertanyaan kita adalah mengapa itu sampai muncul perbedaan? Itu dipengaruhi oleh faktor sosial, pasti. Faktor sosial itu berpengaruh terhadap paradigma misalnya. Di dalam paradigma itu ada asumsi-asumsi yang diyakinilah kebenarannya. Dan itu menjadi pemikiran tiap manusia. Tentang apa? Sehingga masing-masing aliran itu lalu berbeda-beda. Izin Pak Ali. Yuk. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang kedudukan struktur ilmu hukum. Bisa dilihat dalam konteks filsafat. Profesor Bernard Arif Sidarta mengatakan bahwa ilmu hukum itu harus dibagi dari ilmu tentang pengertian hukum yang pertama, yang kedua ilmu tentang norma atau kaidah, dan yang ketiga adalah ilmu tentang kenyataan hukum. Di mana ketiganya ini harus dikuasai secara mendasar sebelum kita mengetahui aliran-aliran yang akan mengikutinya. Kalau misalnya berbicara tentang teori tentang norma, maka akar yang dicari adalah pasti ke mazhab positivistik. Sedangkan kalau berbicara tentang kenyataan hukum, itu pasti larinya nanti ke mazhab sosiologi hukum atau sosiolegal. Di mana kedua kubu ini tidak akan pernah bertemu antara satu titik dengan titik yang lain.
sehingga ilmu hukum sebagai sebuah pikirkan sehingga interpretasinya nanti kepada kedudukan hukum sebagai sebuah ilmu. Itu dari saya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan terkait dengan pernyataan Anda. Satu, mengapa masing-masing mazhab itu Anda katakan tidak akan pernah bertemu? Kedua, sebetulnya itu paradigma, asumsi itu yang lalu membuat adanya aliran-aliran ilmu hukum itu, lapisan-lapisan ilmu hukum itu, atau sebetulnya aliran-aliran atau lapisan ilmu hukum itu yang mendahului paradigma. Kalau misalnya kita lihat dari paradigmanya Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu juga adalah sebuah ide dan gagasan yang akan melahirkan sebuah pemikiran. Misalnya contoh paradigma ala sahabat Bilal bin Rabah misalnya. Pada saat beliau adalah seorang budak yang masih miskin, kotor, dekil pada waktu itu, tapi mempunyai tekad yang kuat. Pada saat disiksa oleh majikannya untuk berpindah agama, beliau tetap kokoh. Nah, dari itu muncul kemudian inilah paradigma ala sahabat Bilal bin Rabah dengan sebuah penalarannya. Berarti memang harus ada pemikiran awal. Kalau dikait kalau pemikiran awalnya. Nah, kalau dikaitkan awalnya yang lalu dipertahankan seolah-olah seperti agama, dipertahankan dengan penuh keimanan. Apa yang menjadi pemikiran awal itu? Baru berikutnya kita harus juga mengetahui dan ikuti alur berpikir pemikiran Hans Kelsen, the pure of law-nya, bahwa hukum itu ya norma. Di luar bahwa hukum itu adalah aturan. Di luar aturan itu adalah norma dan itu bukan hukum. Dan ini banyak pengikut-pengikutnya yang ke belakang. Apa yang dianggap aturan, ya itulah hukum. Di luar itu adalah morality. Sehingga banyak pengkritiknya. Ada von Safik ini dan lain-lain. Oh, ada the living law. Hukum itu ya hidup di masyarakat. Buat apa ada norma aturan tapi tidak bisa diimplementasikan di dalam masyarakat, itu kan tidak akan berdaya guna. Sehingga hukum itu ya the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga dua aliran ini ya kalau misalnya sama-sama mempertahankan tidak akan pernah mencapai titik ketemu. Ya. Pertanyaan dasarnya kan itu tadi, mengapa tidak akan pernah, Anda katakan tidak akan pernah mencapai titik temu. Kita kan mencoba untuk mensistematisasi mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat, mana yang merupakan antisiden, keberadaannya itu mendahului, mana yang presiden, kan begitu. Keberadaannya itu kemudian mengikuti. Pertanyaannya, kalau Andi tadi mengatakan Kelsen macam-macam hukum itu ya norma dan sebagainya. Nah, kita mau menggali lebih jauh, mengapa dia memiliki pemikiran bahwa hukum itu ya norma peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pada saat von Savigny menyatakan bahwa hukum itu ya apa yang ada di masyarakat, yang dipatuhi di masyarakat, mengapa perspektifnya dia begitu? Asal usulnya itu dari mana? Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin, Prof. Ya, silakan. Kembali lagi ke pertanyaan Bapak Muhammad Ali Syafaat tadi, apa yang melatar belakangi atau hal yang paling mendasar berkaitan dengan adanya perbedaan dari aliran-aliran itu. Tentunya aliran-aliran dalam filsafat ilmu maupun filsafat hukum itu sendiri. Nah, mungkin saya bisa mencoba untuk mengklasifikasikan karena filsafat ini kan munculnya dari sebuah kegelisahan itu sendiri. Nah,
kegelisahan ini, atau sebelum muncul kegelisahan itu memang filsafat ini kan muncul atas dasar adanya dogma atau aksiomatik yang di situ mengkungkung terhadap pemikiran manusia itu sendiri. Nah itu. Yang kedua itu didasarkan atas dasar intuisme atau intuisionisme itu loh. Yang kedua Intuisi itu apa? Intuisiisme itu apa? itu artinya begini, Prof. Sesuatu yang didapatkan bukan atas dasar penalaran. Nah, intuisionisme ini biasanya dipahami sebagai wahyu seperti itu. Jadi dia mendapatkan pengetahuan tanpa adanya penalaran atau dogma itu sendiri, meskipun nanti wahyu itu akan menjadi dogma atau doktrin seperti itu. Yang kedua berdasarkan eksperimen atau rasionalis empiris. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi adanya perbedaan-perbedaan dari madhab itu sendiri, seperti itu, atau perbedaan dari paradigma. Nah, misal ketika orang ditanya tentang saya ini siapa, nah itu kan berdasarkan atas dasar dogma atau dasar intuisionisme itu atau dasar rasionalis empiris itu sendiri. Misal ada kecelakaan nih, kan ini kan berdasarkan info gitu. Info itu bisa jadi ditelusuri, dirasionalisasi dan diempiriskan, ternyata ada benar nih kejadian kecelakaan seperti itu. Jadi mungkin latar belakang perbedaan-perbedaan itu atau paradigma itu tidak bisa dilepaskan dari adanya dogmatika aksiomatik, terus intuisionisme dan rasionalis empiris. Nah, ketiga hal ini pasti akan melatar belakangi dari paradigma itu sendiri. Itu bagi saya. Terima kasih. Ya. Atas penjelasan Anda, pertanyaan yang muncul itu adalah, satu, apakah kita menentukan terlebih dahulu apakah kecelakaan itu ada atau tidak ada, baru mencari tahu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kecelakaan itu ada. Atau kita mencari tahu kecelakaan itu ada, caranya bagaimana, baru kita tahu kecelakaan itu ada. Atau misalnya kita menentukan A itu apa terlebih dahulu, baru kemudian menyatakan bagaimana kemudian mencari tahu bahwa itu adalah A. Kan begitu. Kalau Anda tadi menyampaikan ada intuisisme, rasionalisme, dan sebagainya, kan berarti caranya terlebih dahulu. Baru kemudian substansi atau objeknya. Kan begitu. Padahal dalam agama pun sekalipun, maka yang harus diketahui itu adalah objeknya terlebih dahulu. Kan seperti itu. Mungkin kalau dari agama tidak harus mengetahui tentang objeknya, mungkin Prof. Karena dalam agama itu kan sifatnya dogmatik, aksiomatik, artinya berdasarkan keyakinan. Jadi kalau orang yakin dibantah seperti apapun, dia tidak akan menolak, gitu. Karena atas dasar yakin itu. Nah, yakin itu pun juga ada kriterianya. Yang paling fatal yakin itu berdasarkan atas dasar pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya keyakinan itu fatal. Nah, tapi kalau keyakinan berdasarkan rasionalitas, empirisme, berdasarkan penalaran atau berdasarkan kontekstualisasi, mungkin itu bisa menjadikan keyakinan yang menyejukkan seperti itu. Nah, keyakinan yang berdasarkan pokoknya ini yang menjadi suatu yang tidak didasarkan atas pertimbangan dogma maupun rasionalitas empiris itu. Seperti orang kecelakaan, misalnya. Orang kecelakaan ada nggak? Nah, itu kan kalau dalam madhab rasionalis empiris, mungkin kita bisa menalar artinya dari bahasanya mungkin. Kecelakaan yang terjadi itu apa? Biskah atau apa? Bisa jadi kecelakaan itu ternyata cuman kucing nabrak tembok. Nah, itu kan bisa dikatakan dalam perspektif bahasa itu juga kecelakaan gitu. Cuman kecelakaan apa? Motor dengan apa? Nah, itu kan kita harus harus memverifikasi terhadap informasi itu gitu loh. Nah, buktinya apa? Sebagai empirismenya, faktanya adalah oh ternyata memang ada ketika kita melakukan penelusuran terhadap lokasi itu. Saya kira itu. Saya pernah membaca novel
judulnya itu Rikma Denda Mencari Tuhan. Ya, ada orang mencari Tuhan. Lalu diumpamakan, Anda tidak akan mungkin menemukan Tuhan kalau Anda belum tahu tentang Tuhan itu. Sama halnya, Anda tidak akan mungkin bisa membeli ayam jago ke pasar kalau Anda belum pernah memiliki konsep tentang ayam jago itu apa. Oke, ya sudah, itu pertanyaan pertama lah. Ya, jawabannya bisa benar, bisa salah. Nah, tadi ada yang menyebutkan sudah masuk kepada ilmu hukum, apa namanya, jenis atau lapisan atau apa, bagian-bagian dari ilmu hukum dan sebagainya. Dan itu menjadi perdebatan. Apakah hukum itu merupakan satu ilmu tersendiri atau bukan? Ada yang berpendapat hukum itu adalah bagian dari ilmu sosial. Ada yang berpendapat bahwa hukum itu adalah bagian dari ilmu kemanusiaan atau humaniora. Ada yang berpendapat bahwa hukum itu adalah ilmu tersendiri, sering disebut sui generis. Apa yang menjadi kriteria satu bidang itu adalah satu cabang ilmu tersendiri? Silakan, ada pendapat? Pak Imam tadi, Imam Sukadi menyatakan, ya ini bagian dari ilmu hukum begini-begini. Apakah Anda percaya bahwa hukum itu merupakan satu cabang ilmu tersendiri? Atau bukan percayalah, mengapa Anda lalu menyatakan bahwa hukum itu adalah satu cabang ilmu tersendiri? Yang ketika menyatakan bahwa itu cabang ilmu tersendiri, kan berarti berbeda dengan cabang ilmu yang lain. Ya, Silakan. Pak Ali. Sebenarnya persoalan hukum sebagai ilmu tersendiri atau sui generis ini sudah selesai perdebatannya pada saat Profesor Bernard Arif Sidarta dalam disertasinya Refleksi Struktur Ilmu Hukum itu sudah menjelaskan bahwa hukum itu sebagai ilmu yang terdiri dari 3 komponen. Ilmu tentang pengertian, ilmu tentang norma, dan ilmu tentang kenyataan. Kenapa ilmu hukum itu sui generis? Karena pada dasarnya yang dipelajari itu adalah mengenai aturan, dan aturan itu yang akan berimplikasi di masyarakat. Sedangkan paradigma ilmu sosial lain yang serumpun atau humaniora ini tidak akan berkaitan dengan norma, melainkan yang akan dipelajari itu adalah perilakunya. Apakah mungkin hukum itu bisa sebagai sebuah ilmu bisa berhubungan dengan yang lain? Iya, tapi itu pasti akan menjadi hukum. Misalnya contoh, psikologi digabung dengan hukum, jadi psikologi hukum itu merupakan rumpun ilmu hukum, bukan rumpun ilmu psikologi. Contoh lagi misalnya sosiologi dengan hukum, jadi sosiologi hukum itu adalah rumpun ilmu hukum di bidang kenyataan, sehingga hukum itu inter dan multidisipliner. Ini kaitannya hukum sebagai sebuah ilmu. Ini menurut pemahaman saya. Terima kasih. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan jelas. Apa kriterianya satu bidang itu disebut sebagai bidang ilmu tersendiri? Anda tadi menyebutkan ya uraian lah. Gitu. Ketika digabung dengan hukum ya pasti menjadi bagian dari ilmu hukum. Kalau begitu pertanyaannya, apakah filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum?
Apa yang lalu membuat kita berpandangan bahwa filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum? Silakan, ada yang berpendapat lain? Mbak. Ya. Ya, kalau menurut saya filsafat ilmu hukum itu termasuk dalam filsafat hukum ya, atau filsafat ilmu ya, karena ilmu itu pertanyaannya adalah apakah filsafat hukum itu bagian dari ilmu hukum atau bagian dari filsafat? Ya, filsafat hukum itu masuk di dalam bagian dari ilmu hukum, Pak. Karena rangkupan kita sebelum masuk ke hukumnya itu sendiri, kita belajar dari ilmu itu sendiri terlebih dahulu. Karena ilmu itu adalah segenap dari pengetahuan secara ilmiah, ya. Lalu pengetahuan ilmiah itu secara tertentu juga, yaitu tentang hukum. Dan di sini disusun secara sistematis, ada klasifikasinya, begitu ya. Lalu berikutnya terdapat permasalahan di sini, permasalahan hukum yang ada nanti dipecahkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang berikutnya mencangkup berbagai metode. Nah, metode penelitian terhadap permasalahan hukum. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu hukum itu termasuk dalam filsafat ilmu. Demikian, Pak. Pertanyaan saya itu adalah apakah filsafat hukum bagian dari ilmu hukum atau bagian dari filsafat? Apakah filsafat hukum itu pembidangan dari ilmu hukum atau pembidangan dari filsafat? Lalu alasannya apa? Ya sebetulnya mudah saja untuk menjawab pertanyaan ini adalah berarti kan apa sebetulnya kriteria menentukan satu pembahasan itu adalah bagian dari satu ilmu atau bagian dari ilmu yang lain. Izin